Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman ya. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, berhubungan dekat dengan seperti Garuda yang bergerak di bidang logistik juga. Kita akan membahas Trimuda Nuansa Citra Tbk ya, Trimuda Nuansa Citra Tbk dengan kode emiten TNCA atau kita panggil aja TNCA yang bergerak di bidang logistik. Bagaimana perusahaan yang satu ini? Mari kita kenalan dengan TNCA ini. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya, GED adalah perusahaan jasa pengiriman yang menawarkan solusi pengiriman satu atap kepada pelanggannya dengan cakupan nasional. Membahas kebutuhan pelanggan kami untuk dapat mengatasi akar masalah dan memberikan solusi penting akurat yang memenuhi harapan mereka. Kami percaya tidak akan ada rujukan yang lebih baik untuk bisnis kami selain dari rujukan yang diberikan oleh pelanggan kami yang puas. Jangkauan domestik mereka diantaranya 1 kantor pusat di Jakarta, 3 kantor cabang, 4 agen eksklusif, 37 agen, 60 sub agent. Gitu ya. Untuk pelayanan mereka, proses bisnisnya seperti ini ya. Sederhana aja. Di mana customer care, lalu nanti pick up, akhirnya masuk ke warehouse origin untuk ambil barangnya, preparation, sorting, labeling, bagging, dan lain-lain. Lalu diantar lewat udara, lewat darat, ataupun lewat laut. Nah, akhirnya masuk ke warehouse destinasi, disimpan di sana, nanti akan disorting, lalu dikirim ya. Lalu setelah itu sampai ke penerima, lalu akhirnya monitoring status atau report. Gitu, sederhana aja ya. Yang penting ada gudang, maka bisa simpan barangnya, bisa diproses dengan baik. Itu ya. Ya, singkat-singkat aja sih, mereka bergerak di bidang logistik, nggak ada sejarah tambahan sih dari website mereka ini juga. Ini palingan ada sedikit tambahan sih. Mereka ini di sini ya, kita lihat. Namanya adalah ada nama Garuda juga. Kalau kita lihat sejarahnya di IDN Financial ya. Didirikan pada tahun 95, ruang lingkup bisnis perusahaan adalah penyediaan layanan pos dan giro, perdagangan dan transportasi. Ini memiliki nama dagang Garuda Express Delivery atau yang dikenal dengan GED yang tadi kita lihat di websitenya. Didirikan tahun 98 dengan para pendiri Komisaris Garuda Indonesia Airlines dan PT Trimuda Nuansa Citra. Ya, dari komisarisnya. Tuh ya, untuk sekarang kita lihat pemegang sahamnya siapa aja. Untuk prospeknya sih ya bergerak di bidang logistik seharusnya oke-oke aja sih ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Sekarang kita lihat pemegang saham masyarakat sebesar 36%. Ini aman. Lalu Aku Laku Silver Indonesia sebesar 32%. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan tentang bank digital, pasti tahu siapa itu Aku Laku Silver Indonesia. Ya. Dari beritanya ini mereka agresif membeli saham BBYB ya. Nah, bersiap kuasai lebih dari 40% saham Neo Commerce. Ya, untuk sisanya sih nggak ada berita-berita negatif, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada TNCA ini. Bergerak di bidang logistik, seharusnya sih aman-aman aja. Kuartal pertama tahun 2022 ada update dengan operating profit 996,49 juta rupiah. Kecil sih, dengan net profit 895,17 juta rupiah ya. Lalu dengan PR-nya 63 kali, ini udah mahal sih. Karena PBV-nya juga udah mahal 5 kali lipat ya. Kalau PBV-nya 1 kali mungkin masih PR-nya bisa sampai puluhan lah gitu. Karena memang harga IPO-nya 150 sejak tahun 2018, sekarang udah meningkat hampir 4 kali lipat, 535 rupiah. Lalu untuk operating profit margin 5,76% ini oke. Dengan net profit margin 5,18% ini oke, tapi kecil ya. Cukup tipis, nggak sampai minus lah. Quick rasionya 395,18%, ini tebal banget. Tapi belum pernah bagi dividennya kalau kita lihat di sini. Karena mungkin labanya yang masih kecil. Ya, di sini turnovernya udah nggak ada, tapi itu bisa di skip aja. Tapi yang paling penting PR-nya itu nggak bagus, nggak di bawah 10 kali. Tepatnya di 63 kali dengan liquidity-nya. Liquidity sih bagus, cuman PR aja yang perlu diperbaiki daripada TNCA ini ya. Semoga kuartal kedua tahun 2022 labanya bisa terbang dan harganya bisa lebih murah. Karena memang udah 3 kali lipat lebih harga sahamnya daripada harga IPO. Jadi ya susah sih dapat PR yang lebih murah. Jadi ya nggak ada harapan banyak sih. Jadi saran saya bagi teman-teman yang request video ini, saya sarankan mending pilih saham lain yang lebih menarik yang bergerak di bidang logistik ya. Kalau memang teman-teman cari saham logistik, ada beberapa saran dari saya, yakni PPGL. Ini oke banget, meskipun ini saham yang masuk ke papan akselerasi, itu berarti naiknya 10% maksimal. Turunnya pun bisa sampai 10% maksimal ya.
Karena ini pemegang sahamnya sih oke, masyarakat 18,6%. Lalu Pak Darmawan Suryadi CSM 75,2% ini aman. Turnover nggak ada ya. Tapi ya key statistik ini oke. Udah update kuartal pertama tahun 2022 dengan operating profitnya 9,86 miliar rupiah, net profit 6,41 miliar rupiah. Ini jadi bahas PPGL ya. Ini sekilas aja sih ya. Ini operating profitnya lebih besar, which is nice. PR-nya 4,39 kali. Ini bagus banget ya. Ini bisa masuk watchlist premium saya. Cuma saya udah banyak list, itu sekitar ada 19 perusahaan. Jadi saya untuk PPGL ini nggak lolos karena kemarin itu turnovernya hariannya itu nggak sampai 1 miliar. Jadi saya skip. Tapi kalau teman-teman mau investasi, ini oke banget sih. Kayak misalnya biarkan dananya diam di situ, nanti dia pelan-pelan bisa naik. Untuk PPGL ini operating profit margin 12,09% ini bagus. Net profit margin 7,86% ini lebih standar sih. Kurang rasio 281,97%, ini bagus banget. Mereka sampai bisa bagi dividen loh. Bisa bagi dividen maksudnya, dimana mereka bentar lagi akan bagi ya, tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp3. Itu berarti dividen yieldnya itu sebesar 2%. Oke. Sejak IPO tahun 2020 mereka sudah sering bagi dividen ya. Tahun 2020, 2022 sampai bagi 2 kali. Jadi ini oke banget. Kalau teman-teman mau masuk ke saham antara TNCA yang bergerak di bidang logistik, saya sarankan PPGL sih ya. Jadi ya untuk TNCA ini saya skip dulu. Demikian pembahasan tentang TNCA yang bergerak di bidang logistik yang dengan harga yang masih cukup premium, merupakan bagian daripada BBYB, bisa dibilang saudaranya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.